Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar setiap kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19 sampai dengan 20. Demikianlah dikatakan. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman itu kepada orang banyak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini adalah bagian dari kisah di mana para rasul, khususnya Petrus dan rasul-rasul lainnya, ditangkap oleh para pemimpin agama Yahudi karena mereka terus-menerus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Meskipun sudah ada larangan, dalam menghadapi tekanan dan ancaman, mereka tetap menunjukkan sikap taat kepada perintah Tuhan. Mereka tidak takut dengan ancaman. Mereka tidak takut akan tekanan. Mereka tidak takut untuk terus memberitakan tentang Yesus Kristus. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mau melihat yang pertama. Meskipun para rasul di penjara dan menghadapi situasi yang tampaknya tidak ada lagi jalan keluar, tampaknya buntu, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seorang malaikat diutus untuk membuka pintu penjara secara luar biasa, secara yang ajaib. Dan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengingatkan kita bahwa kita yang memberikan hati pikiran kita melayani Tuhan dengan setia. Tuhan memiliki banyak cara. Tuhan memiliki banyak jalan yang luar biasa untuk campur tangan dalam hidup kita. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang paling berat sekalipun, kita mungkin merasa terkurung oleh masalah. Kita terkurung oleh rasa takut, atau kita selalu melihat keterbatasan kita. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan memiliki kuasa untuk membebaskan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, para rasul dibebaskan bukan untuk pergi bersembunyi, bukan untuk menjauh dari persoalan, menikmati kebebasan, tapi sebaliknya, malaikat Tuhan memberi kepada mereka perintah yang sangat-sangat spesifik, yaitu pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembebasan yang mereka terima, yang mereka miliki,
merupakan tujuan Allah kepada kehidupan mereka. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan sering kali membebaskan kita dari situasi yang sangat-sangat sulit, agar kita memenuhi panggilannya, bukan hanya untuk kenyamanan pribadi kita, tetapi agar kita dapat menjalani, memenuhi panggilan Tuhan itu sendiri. Malaikat memerintahkan mereka untuk memberitakan seluruh firman hidup itu. Ini tidak hanya berarti memberitakan tentang Yesus, tetapi ini juga tentang seluruh kebenaran firman Tuhan, termasuk pertobatan, pengampunan dosa, kebangkitan dan keselamatan melalui iman kepada Kristus. Ini adalah tugas kita sebagai orang percaya untuk tidak hanya berbicara tentang sebagian kebenaran, tetapi untuk membagikan Injil secara utuh dan lengkap kepada orang yang percaya, orang yang mau mendengar, dan kepada dunia, karena di dalamnya terdapat kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan anugerah-Mu yang memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat dikuatkan menghadapi setiap persoalan hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu baik kepada kami. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.